Pembacaan kita pada pagi ini diambil dari Injil Matius, pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan engkau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali kita bangkit berdiri, kita menaikkan lagu ini. Bapa di surga, sekarang waktunya kami untuk duduk diam, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kurniakanlah kami wahyu-Mu, berfirmanlah kepada kami di tengah-tengah kami.
kami berdoa, mohon bahasa yang mudah untuk berkongsi bersama tentang kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami boleh mengerti lewat pertolongan Roh Kudus, berbicara langsung ke dalam hati kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Nah, kita akan meneruskan seri khotbah yang berdasarkan daripada Injil Matius, dan seri khotbah itu kita berpandukan kepada seri perjalanan iman buku Matius, dan saya percaya ramai di antara kita sudah menempah dan sudah membeli buku ini. Dan sekarang kita sampai kepada pasal yang ke-7 dari Injil Matius, dan kita akan lihat ayat-ayat daripada yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dan tema yang kita angkat daripada petikan ini yaitu seiring bersama Yesus. Nah, mengapa kita mengangkat tema ini? Seiring bersama Yesus. Nah, di dalam buku ini ada satu pengenalan daripada penulis buku renungan ini. Katanya, ramai orang yang saya temui sangat suka akan khotbah di atas bukit serta memuji pengajaran-pengajaran Yesus. Namun sebahagian orang pula mengatakan bahwa perintah-perintahnya adalah tidak realistik dan ia tidak mungkin akan tercapai. Seseorang pernah berkata kepada saya tidak dapat melakukan semua perkara itu. Sebab itu, saya sangat marah terhadap Yesus apabila dia memberitahu saya untuk berbuat demikian. Nah, ini adalah rakaman seorang pastor mengenai keadaan iman orang Kristen pada hari ini. Nah, pada zaman Yesus, situasinya lebih kurang juga. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus, tetapi bukan semua orang yang sungguh-sungguh mengiringi Yesus, mengiring bersama Yesus. Mereka mengikuti Yesus karena mereka ingin menyaksikan mukjizat. Mereka ingin mengalami mukjizat. Mereka ingin menyaksikan penyembuhan dan mereka ingin disembuhkan. Mereka pernah menyaksikan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan memberi cukup banyak orang makan. Nah, karena itu mereka mengikuti Yesus karena orang ini adalah seorang pribadi yang luar biasa. Tetapi bila Tuhan Yesus mulai mengajar ajaran-ajaran yang menjadi satu tuntutan bagi dia sebagai seorang guru, sebagai seorang tuan, maka banyak orang mulai mengundurkan diri. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, mengiring itu ialah masih boleh mendengar suara Tuhan. Dan masih boleh mengerti apakah dia dengar daripada Yesus. Mengiring itu ialah satu haluan, satu tujuan. Melihat kemana Yesus pergi. Melalui bukan hanya mata jasmaninya, terlebih mata ruhaninya. Melihat apa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam ajaran-ajarannya. Maka sebab itu saya senang mengangkat tema untuk pengajaran pada hari ini, yaitu seiring bersama Yesus. Bersama dengan saya 1, 2 mula. Seiring bersama Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Kristus, memang bukan mudah untuk mengikuti tuntutan-tuntutan daripada Yesus. Bukan mudah untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus bila kita mau menjadi seorang murid, seorang yang mengiringi bersama Yesus. Namun, satu perkara yang selalu diabaikan ialah Yesus adalah juga seorang pastor. Yesus juga adalah seorang gembala.
yang lemah lembut. Dia mengambil peduli keperluan-keperluan kita. Dia mengetahui apa kelemahan-kelemahan kita. Maka sebab itu dia tidak membiarkan kita bersendirian. Ada amin. Bukan hanya dia bersama-sama dengan kita semua, bahkan sebelum kita mengungkapkan apa-apa kepada Yesus, dia sudah tahu apa keperluan kita. Maka saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita melihat beberapa perkara. Apakah tuntutan Yesus bila kita mengiringi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, khotbah sebelum ini memang kita sudah nampak, kita sudah mendengar tuntutan-tuntutan dari Yesus sebagai seorang guru, sebagai seorang Tuhan. Namun untuk petikan bahagian akhir ini, kita akan melihat satu tuntutan yang penting, yang kadang-kadang pada zaman Yesus itu seperti dianggap biasa. Tetapi bagi Yesus itu sangat menjengkelkan. Dan Yesus marah bila itu berlaku pada masa itu. Nah, yang pertama, apakah tuntutan itu? Jadilah saudara dan bukan menghakimi. Bersama dengan saya 1, 2 mula. Jadilah saudara dan bukan menghakimi. Nah, ayat pertama mengatakan begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, apabila kita mengingatkan kesalahan saudara kita atau menegur dia, harus ingat pertama-tama jangan kita bersikap munafik. Di dalam ayat 5 dikatakan di sana, Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu baluk dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah, ini maksud Yesus. Apa itu munafik? Sekecil-kecil bahasa kita tahi mata ya. Nah, kita nampak kesalahan orang, tetapi tidak tahu berapa besar yang ada di mata kita. Kita tidak nampak. Nah, ini maksudnya Yesus, munafik. Dan Yesus tidak suka hal ini berlaku di kalangan orang-orang yang percaya. Ingatlah kita bahwa kita ini sama-sama pernah jatuh dalam dosa. Ya, beritahu sama kawan di sebelah, kita sama-sama jatuh dalam dosa. Ya. Saya tidak tahu kawan kamu di sebelah setuju atau tidak. Tetapi di dalam kitab Roma memberitahu kepada kita, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sama ada saudara setuju atau tidak setuju, tetapi inilah kata Alkitab. Mata Allah melihat setiap hidup manusia, dan itu dicatat dalam Alkitab. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bahasa yang mudah, sama-sama kita ini jatuh dalam dosa. Dan dalam masa yang sama, Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dan dia menawarkan penebusan, pengampunan, dan keselamatan. Dan janji hidup yang kekal untuk setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita ini sudah mendapat pengampunan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, mengapa pula kita mau mempersalahkan orang lain? Seolah-olah kita ini lebih tinggi daripada Yesus yang mati di atas kayu salib.
Sebab itu Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menghakimi. Karena itu bukan tugas kita. Yang layak untuk menghakimi ialah orang yang telah mati bagi kita di atas kayu salib. Ada amin? Dia mati bagi kita di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Supaya ada jalan pembebasan daripada dosa itu. Ada pengampunan. Dan kemudian ada tawaran untuk memiliki hidup yang kekal. Hanya dan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara yang dikasih dalam Kristus, mari kita melihat di dalam ayat Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya ulangi, itu bukan hasil usahamu. Jadi kita menjadi orang Kristen yang sudah ditebus, sudah dibebaskan daripada dosa. Untuk apa kita mau menghakimi orang lain? Untuk apa kita mencari-cari kesalahan orang lain? Saudara, maafkan saya, mengumpat itu sepupu dengan menghakimi. Karena kalau kita mengumpat, kita cari kesalahan orang lain, bukan? Dan akhirnya kita mengatakan orang itu begini. Dan itu penghakiman sudah. Jadi dengan bahasa yang mudah sehariannya, untuk apa kita mau mengumpat? Siapa yang mati bagi orang itu di atas kayu salib? Siapa yang mati bagi kita? Bagi Anda? Untuk menebus dosa saudara di atas kayu salib siapa? Kamukah? Sayakah? Bukan. Yesus yang mati di atas kayu salib untuk saya dengan Anda. Jangan seolah-olah kita yang telah berusaha untuk menjadi seorang yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Tidak. Tidak mungkin kita memiliki hidup yang saleh, yang kudus, tanpa ada seorang yang telah mati bagi kita di atas kayu salib. Berapa panjang doa kita setiap hari. Berapa banyak persembahan kita beri pada hari Minggu. Dan setiap minggu kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah itu yang menguduskan kita? Apakah itu yang membuatkan kita orang yang saleh? Tidak. Melainkan karena dasarnya ialah Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dan Roh Kudus Tuhan kurniakan kepada kita supaya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nah saya ulangi kata-kata Paulus ini kepada jemaat di Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah kita mengambil satu contoh di mana Yesus sendiri. Dia tidak terikut-ikut menghakimi seorang wanita yang dituduh berzina. Seperti yang dikehendaki oleh beberapa pemimpin agama pada waktu itu. Nah kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Ya, bagi kamu yang ada Alkitab ataupun di handphone kamu, mari kita membuka Yohanes pasal 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Nah, petikan penuh itu mulai daripada ayat yang pertama. Ya, Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tapi kita lihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya,
Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu mereka berpegang kepada hukum. Nah, memang hukum asalnya itu daripada buku Taurat. Tetapi ada lagi tafsiran mereka daripada hukum Taurat itu dipanggil kitab Targum. Dan itu menjadi satu panduan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah, bahkan untuk menjatuhkan satu hukuman. Nah, ada seorang perempuan yang didapati berzina. Dan perempuan ini dibawakan kepada Yesus. Dan mereka bertanya kepada Yesus, hukuman apa yang dijatuhkan kepada perempuan ini? Dan kata Yesus, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat salah? Kamulah yang duluan limpari perempuan ini dengan batu. Nah, ternyata orang-orang pada waktu itu mereka sadar. Mereka pun pernah berbuat salah. Dan satu persatu meninggalkan perempuan itu dan Yesus. Akhirnya tinggal perempuan yang konon kedapatan berzina ini dan Yesus. Dan seperti mana yang dibaca sebentar tadi. Yesus berdiri dan tanya, di mana sudah yang lain tuh? Kemana sudah mereka pergi? Tidak adakah yang menghukum engkau? Dan perempuan ini menjawab, tidak ada Tuhan. Dan Yesus pun berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, saudara bayangkan, Yesus sendiri tidak mau menghakimi, bahkan menghukum wanita yang kedapatan berzina ini. Sebab mengapa? Karena Yesus dalam perjalanan untuk mati. Bukan hanya untuk pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, bukan hanya untuk orang ramai, bukan hanya untuk hari ini, bahkan Yesus akan mati untuk perempuan yang berzina ini. Ada amin? Pengampunan sedang berlaku untuk perempuan yang kedapatan berzina ini. Keselamatan sedang disediakan bagi perempuan yang kedapatan berzina ini. Maka sebab itu untuk apa mau menghukum, menghakimi perempuan ini? Untuk apa? Sedangkan Yesus dalam perjalanan untuk menuju ke kayu salib. Demikian juga untuk kita hari ini. Yesus mengatakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Sebab kalau kita menghakimi di luar daripada kasih karunia Tuhan, maka tuntutannya itu lebih berat. Saya ulangi, kalau kita menghakimi di luar daripada kasih karunia Allah, maka tuntutannya itu lebih berat. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, mari kita hidup menjadi saudara dan bukan menghakimi. Mari kita beritahu kepada teman kita di sebelah, jadilah saudara dan bukan menghakimi. Beritahu sama dia pelan-pelan, jangan lagi kita mengumpat ya. Ya, kadang-kadang kan, maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang kan tanpa kita sadari ya, kalau petang-petang itu duduk di tangga itu ya, kan tangga itu begini kan, ada anak tangga, yang satu duduk di bawah, yang satu duduk di atas, yang satu lagi di atas. Nah kadang-kadang itu sampai 5, 6, 7 orang itu, ya bertingkat-tingkat, dan mulailah mencari kutu. Di petang-petang ini, sambil mencari kutu, sambil cakap sama si anu. Itu budaannya di sana bukan? Nah ini mungkin perkara yang biasa.
Tetapi hari ini mengingatkan kepada kita, jangan mengumpat, karena itu sepupu kepada menghakimi. Ini istilah saya yang baru ya. Jangan mengumpat, karena itu sepupu dengan apa? Menghakimi. Sama ada kamu setuju atau tidak, kamu periksa sendirilah. Karena akhirnya kita mengatakan orang itu, dia memang begitu. Begitulah dia itu. Nah, tidak tahulah begitu apa bagaimana ya. Tapi kita sudah menghakimi. Nah, apa yang kita harus ingat di sini ialah jangan kita mengambil tempat penghakiman itu daripada Yesus. Karena kita sama sekali tidak layak. Yang layak ialah yang mati bagi kita di atas kayu salib. Nah, mari kita lihat Wahyu pasal 5 ayat 12. Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Anak domba yang disembelih, maksudnya Yesus yang telah mati di atas kayu salib, itu layak untuk menerima kuasa, yaitu sebagai seorang hakim. Layak menerima hormat, seorang yang berkedudukan sebagai seorang raja, dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi hakim yang satu-satunya itu adalah Yesus sendiri. Ayat yang berikutnya, mari kita lihat dalam Wahyu pasal 16 ayat 7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Jadi Yesus sudah tercetat dalam kitab Wahyu yang sebenarnya dia adalah hakim yang muktamad. Nah, mungkin timbul dalam pemikiran kita bagaimana pula hakim di mahkamah mahkamah magistrate, mahkamah anak negeri, mahkamah persekutuan, bagaimana pula hakim-hakim di sana? Bolehkah mereka menghakimi? Boleh. Karena mereka sudah diberi kuasa melalui pemerintah. Dan dalam Alkitab, mana-mana kerajaan yang ada, itu sudah diberi kuasa daripada Tuhan. Nah, itu dalam konteks yang lain. Dan kita tidak akan bercakap di sini. Ya. Tetapi untuk kita sebagai jemaat Tuhan, kita diperingatkan supaya jangan seolah-olah seperti seorang hakim. Menghakimi saudara kita sesama ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam keadaan kemunafikan beragama pada masa Yesus, di mana ianya sudah dianggap perkara biasa. Ya. Contohnya, berdoa di tikungan-tikungan jalan, berdoa panjang-panjang bertele-tele, pakai jubah mana-mana saja, beri persembahan ya, tayang-tayang lagi. Itu Yesus pernah tegur juga bukan? Dan ada banyak lagi kemunafikan pada waktu itu. Itu sudah dianggap seperti biasa. Kemudian ya datang dalam ibadah untuk ikut dalam ibadah, mereka tidak mendengar dari hati kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya pelaku hukum di luar, tetapi bukan pelaku dari dalam hati. Nah, ini satu kemunafikan pada waktu itu. Maka Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Matius pasal 7 ayat 6. Jangan kamu
memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melimparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menguyak kamu. Dengan kata yang lain, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, juga mengingatkan kepada kita. Hendaklah bijaksana berkongsi firman Tuhan. Bersama-sama dengan teman kita di sebelah katakan, bijaksana berkongsi firman Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan bukan hanya dihormati karena kekudusannya, malah wibawa kebenarannya. Mempunyai nilai yang sangat berharga atau sebagai alat yang sangat tajam untuk membedah ataupun menegur seseorang. Nah, namun jika si penerima belum bersedia, hatinya keras dan sudah menjadi bebal, firman Tuhan tidak berguna baginya, bahkan menjadi bahan cemuhan. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 6 ayat 10, ini contoh. Yeremia pasal 6 ayat 10. Nah, ini gambaran mengenai kehidupan jemaat pada waktu itu. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, kata Yeremia, supaya mereka mau memperhatikan, sungguh telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar, sungguh firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan menjadi cemuhan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Saya ulangi ayat yang bahagian terakhir. Sungguh firman Tuhan menjadi cemuhan bagi mereka. Cemuhan di sini bahasa yang biasa kita dengar, memperlekehkan. Cemuhan berarti tidak mengindahkan, bahkan tidak menghormati. Menjadi bahan tertawaan. Nah, saya masih ingat ini dulu-dulu di satu kampung, saya tidak mau sebut nama kampung itu. Nah, waktu itu saya sudah penginjil. Dan saya ikut sama di dalam satu keramaian. Dan seorang, maafkan saya, yang sesuku saya dengan saya di sini. Ada seorang yang sedang duduk di tempayan. Dia sedang minum. Jadi biasanya istilah kami di kampung itu, kalau mau dengar pengkhotbah yang hebat, orang yang sedang duduk di tempayan, yang sedang minum tapai. Pandai itu cakap itu. Kalau tidak minum, dia diam-diam saja, orangnya pemalu. Sekali dia bercakap kalau ditegur. Ya. Tapi kalau sudah minum 2, 3, 4 pot, mungkin kamu tidak paham apa itu pot itu ya. Itu jawabannya. Bijak dia itu bercakap. Yang tidak pandai orang putih pun pandai dia cakap orang putih. Dan dia mulai khutbah. Dan kemudian yang menghairankannya, dia ingat itu firman Tuhan. Dan dia bilang begini, mana ada Yesus cakap tidak boleh minum minuman tapai. Tidak ada pun dicakap dalam Alkitab, tidak boleh duduk di tempayan minum tapai. Nah, memang tidak ada, bukan? Coba kamu cari di dalam Alkitab. Adakah larangan minum tapai, duduk di pokok tempayan dan mabuk-mabuk? Tidak ada. Bahkan kata Paulus, semua makanan halal. Termasuk itu duku asu halal. Semua halal. Tapi kalau salah kita makan, kita pun keracunan, bukan? Nah, dia mulai khutbah. Wah, mereka memperlekehkan firman Tuhan itu. Sambil ketawa. Nah, ini maksud.
dalam ayat ini. Mencemu firman Tuhan itu. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagaimana kita menghargai cincin di tangan kamu, tidak memberi sembarangan kepada orang lain. Demikian juga firman Tuhan itu. Kita tidak sembarang kongsi kepada orang lain. Ya memang kita mengasihi mereka. Kita berbelas kasihan kepada mereka. Tapi kita berdoa kepada Tuhan. Supaya jangan salah jatuh. Salah berkongsi firman Tuhan kepada mereka yang belum siap. Yang belum bersedia. Hatinya belum sedia untuk menempatkan firman Tuhan itu dalam hatinya. Kalau tidak, dia akan berbalik kepada kita. Dan kemudian melawan kita. Ataupun mencemu kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ini peringatan Yesus pada waktu itu. Nah, oleh karena hidup seiring bersama Yesus bukanlah mudah. Tuntutan-tuntutannya itu. Tuntutan sebagai seorang guru. Ya, guru kan dia mengajar. Lepas itu ada peperiksaan bukan atau ujian. Nah, itu tuntutannya. Nah, demikian juga Yesus. Dia mau supaya kita ini bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan itu. Bukan hanya ikut, tetapi setiap langkah Yesus kita ikuti dia. Nah, ini tuntutannya. Nah, karena itu bukan mudah, maka Yesus menawarkan satu hubungan dengan dia. Yaitu ada perhubungan dengan Tuhan melalui doa. Bersama-sama dengan saya, ada perhubungan dengan Tuhan dalam doa. Perhubungan dengan Tuhan melalui. Ya, sekali lagi, ada perhubungan dengan Tuhan dalam doa. Ada perhubungan dengan Tuhan dalam doa. Nah, dalam Matius pasal 7 ayat 7 firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, inilah tawaran seorang gembala. Inilah tawaran seorang pastor. Bahkan ini adalah tawaran seorang bapa kepada anaknya. Oleh Roh Kudus, kita berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini kata Rasul Paulus. Dia punya pengalaman hidup dalam Roh Kudus. Dan dia memanggil Allah itu, ya Aba, ya Bapa. Demikian juga dengan kita. Kita ada satu sikap yang baru. Dalam hidup baru kita. Oleh pimpinan Roh Kudus. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak jauh. Hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Dan itu digambarkan hubungan Bapa dengan anak. Ada amin? Nah, anak saya Nicole belajar di tempat yang jauh. Nah, dulu bukan senang untuk berhubungan. Kalau tulis surat, barangkali 1 minggu, 2 minggu baru sampai ya. Sedangkan dari Tawau ke Sendakan pun tidak tahu berapa lama. Tapi sekarang ada kemudahan. Ya. Kita boleh video call ataupun panggilan melalui video. Nah, mama saya tidak pernah itu pegang handphone yang ada gambar-gambar itu. Tapi adik-adik saya ajar. Jadi dia video call. Ya, panggilan melalui video. Dia bilang, anak, bagaimana Isaac? Saya bilang, bagus Mak, jangan risau Mak, ada dia di sini. Wah, dia gembira ya. Hubungan itu seperti dekat saja ya, melalui handphone. Nah dulu bukan seperti begitu, nah sama. Hidup kita dulu sebelum bertobat, seolah-olah kita ini jauh daripada Tuhan. Tetapi sekarang, setelah menjadi orang Kristen, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak jauh. Malah Tuhan berkata, katuklah
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan katuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini adalah tawaran seorang yang dekat. Dan itulah Bapa kita di surga. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Kristus, Yesus menawarkan hubungan ini supaya kita tidak bersendirian. Bila kita mengiringi bersama Yesus, maka ini yang kita buat, yaitu berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya kita sanggup menjadi saudara dan bukan menghakimi saudara kita. Kita sanggup dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, bagaimana kita berkongsi dengan firman Tuhan dengan tepat. Di dalam Amsal pasal 25 ayat 11 hingga 12, ini peringatan kepada kita. Bagaimana kita berkongsi firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah ipol emas di pinggan perak. Teguran yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Yang dimaksudkan di sana ialah diucapkan tepat pada waktunya. Seperti buah ipol emas di pinggan perak. Maksudnya waktu orang itu memerlukan dan hatinya sudah bersedia menerima firman Tuhan. Nah, ini orang yang kita mau cari. Yang berikutnya yaitu orang yang sedia mendengar. Karena orang yang rindukan firman Tuhan itu umpama seperti emas dan juga kencana yang ada di telinga seseorang. Nah, orang-orang seperti inilah yang kita mau cari. Bukan mau mencari lawan dan kemudian kita berdebat dengan orang itu. Ya. Hari ini ada perdebatan di tengah jalannya. Nah, di Malaysia itu tidak dibenarkan. Tapi di Eropa ada perbahasan di tempat terbuka. Ya. Nah, kalau kamu menyaksikan itu, kadang-kadang mereka berespon dan mereka mencemu firman Tuhan itu. Nah, saya pikir benar nasihat Yesus di sini. Jangan kita limparkan mutiara itu kepada babi ataupun kepada anjing. Kalau tidak, babi ataupun anjing itu akan berbalik untuk melawan kita. Saudara yang kasih dalam Kristus, itu doa kita. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Yang terakhir, bukan mudah kepada siapa kita untuk berkongsi firman Tuhan. Bukan mudah untuk kita menjadi seorang sahabat dan bukan menghakimi. Tuntutan hidup seiring bersama Yesus itu memerlukan satu komitmen yang sungguh-sungguh. Dia menegah kita menghakimi sesama, melainkan menjadi saudara yang saling membangun iman, serta melepaskan kepentingan pribadi kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, komitmen hidup seiring bersama Yesus menuntut ketekunan seperti kata firman Tuhan ini. Matius pasal 7 ayat 13 hingga ayat 14. Ya, mari kita baca sama-sama. Ya, 1, 2 mula. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, maksud yang sederhana di sini ialah bukan mudah untuk mengikut Yesus. Jangan anggap itu
perkara mudah. Dengan kata yang lain, bila kita menjadi orang Kristen, jangan anggap mudah menjadi sebagai seorang Kristen. Kita harus ada komitmen yang sungguh-sungguh. Karena pintu yang kita lalui itu adalah sesak. Ada banyak tuntutan-tuntutan. Di luar sana ada pintu yang terbuka lebar. Luas jalannya. Tetapi ada banyak godaan-godaan yang menggiurkan. Tahu menggiurkannya? Kalau kamu nampak itu kek, melilih kita punya air liur. Itu menggiur. Ini pintu yang sesak. Nanti kalau kamu keluar daripada rumah dua ini, ada pintu yang besar. Di luar sana banyak benda-benda yang menggiurkan. Nah, ayat ini kita akan belajar pada minggu akan datang. Bagaimana kita serius menjadi seorang pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, Tuhan kita seorang yang penuh rahmat. Dia punya kuasa untuk pengampunan. Dia tidak meninggalkan Anda sendirian. Bergumul melalui pintu yang sesak. Ada amin? Mari kita diam sebentar di hadapan Tuhan. Sementara kita mendengar lagu ini, dari dalam hati kita berdoa, mohon pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita pernah menghakimi sesama kita yang ditebus, mari kita mohon maaf, minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan tidak senang kalau Dia sudah menyediakan pengampunan dan sudah mengampuni kita bersama-sama. Mengapa pula kita mau menghakimi lagi sesama kita? Mari datang di hadapan Tuhan. Mohon pimpinan daripada Tuhan supaya kita hidup sesama saudara dan bukan menjadi seorang hakim.